Sedikit demi sedikit, kasus ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta saat salat Jumat mulai menemukan titik terang. Dari beberapa keterangan siswa, pelaku mengarah ke FN, seorang siswa kelas 12 di sekolah tersebut. Kuat dugaan ledakan yang menyebabkan puluhan orang terluka itu karena ada unsur kesengajaan untuk balas dendam. Bahkan saksi menyebut cukup mengenal sosok remaja yang tergeletak dan ada senjata di sebelahnya. Lokasi remaja itu berada di sekitar kantin sekolah. Menurut penuturan siswa, remaja tersebut selama ini adalah sosok pendiam, kerap menyendiri, dan di sekolah kerap pula mengalami perundungan. Sosok yang dimaksud itu adalah FN, siswa kelas 12 di sekolah tersebut. Siswa yang juga saksi mata berinisial Z menceritakan sosok terduga pelaku berinisial FN yang berstatus siswa kelas 12 SMA Negeri 72 Jakarta. Z menuturkan jika FN diduga menjadi korban bullying atau perundungan. Mental terduga pelaku tidak kuat karena kerap dibully. Awalnya tuh korban dibully di sekolah. Dia selalu sendiri kemana-mana, terus pakai jas putih, kata Z seperti dilansir dari tribunjakarta.com, Jumat, tanggal 7 November tahun 2025. Z mendengar kabar bahwa terduga pelaku ingin balas dendam kepada para perundung. Namun akibat perbuatannya, banyak siswa SMA Negeri 72 Jakarta menjadi korbannya. Katanya dia merakit bomnya sendiri. Terus sudah ditimer di 3 titik di sekolah, kata Z. 3 titik itu yakni masjid, kantin, dan tempat nongkrong siswa. Selama ini, Z tidak pernah melihat pelaku. Saat ledakan terjadi, Z sedang berada di teras masjid, ingin melaksanakan ibadah salat Jumat. Saat itu sedang berlangsung khotbah. Itu langsung ada ledakan, katanya. Dia pun melihat 8 orang temannya terluka bergeletakan. Ada yang gosong, imbuhnya. Tetapi, Z tidak melihat pelaku. Terlebih, siswa kelas 12 sedang libur. Jadi dia ada kesempatan ngerancangin. Dia di belakang sekolah, tempat sampah, katanya. Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, Z menyebut ada kemiripan sosok terduga pelaku yang dimaksud itu. Ada senjatanya, ada bom molotov di sebelah belakang kantin, imbuhnya. F diduga merakit bom secara mandiri dan diledakkan untuk membalas dendam terhadap para pembulinya. Kayak pengin balas dendam, kata ZA. ZA juga menjelaskan, ledakan bukan hanya sekali, tapi 3 kali di lokasi berbeda. Katanya dia merakit bomnya sendiri, terus sudah di-timer di 3 daerah, yang pertama di masjid, di kantin, dan di tempat duduk-duduk siswa, kata ZA. ZA merasakan langsung ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan itu. Ada 3 kali ledakan di lokasi berbeda, berawal dari masjid. Pertama pas saya di masjid itu sekali. Pas saya lari-lari ada yang kedua, ada yang ketiga, ujarnya. ZA juga mengonfirmasi bahwa foto yang beredar dengan posisi tergeletak bersimbah darah dengan senjata di dekatnya, adalah terduga pelaku. Itu terduga pelaku, kata ZA. Itu dia di sebelah belakang kantin. Lanjut ZA menjelaskan latar lokasi foto terduga pelaku. Dari informasi yang dihimpun, terduga pelaku mengalami luka parah dan sedang mendapatkan penanganan medis. Diberitakan sebelumnya melalui tribunjateng.com, tim Gegana Brimob Mabes Polri dan Polda Metro Jaya diterjunkan menyisir kompleks Masjid SMA Negeri 72 Jakarta, pasca insiden ledakan, Jumat, tanggal 7 November tahun 2025. Ledakan tersebut terjadi saat khotbah salat Jumat masih berlangsung dan sebagian besar yang ada di dalam masjid adalah siswa. Berdasarkan data update, total ada sekira 54 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut dan sebagian besar masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit terdekat. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan secara langsung di tempat kejadian. Langkah-langkah dilakukan seperti olah TKP, polis lain, sterilisasi oleh tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya, katanya seperti dilansir dari tribunjakarta.com, Jumat, tanggal 7 November tahun 2025. Dikatakannya, ada sekira 54 orang mengalami luka ringan sedang, ada yang sudah pulang. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga menemukan benda misterius yang diduga berkaitan dengan senjata api di sekitar area masjid. Tim Gegana Brimob Polri pun dikerahkan untuk memastikan keamanan serta menelusuri sumber ledakan yang hingga kini masih menjadi tanda tanya.
Para korban luka akibat ledakan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beberapa dibawa ke unit kesehatan sekolah. Diinformasikan awal, ledakan diduga berasal dari sound system masjid. Selain itu dari penggeledahan polisi ditemukan senjata api rakitan di dekat sound system yang meledak. Polisi juga sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Sebagai informasi, SMA Negeri 72 berada di dalam komplek TNI Al-Qodamar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 72 Jakarta mengungkapkan, ledakan di masjid terjadi saat salat Jumat masih berlangsung, Jumat, tanggal 7 November tahun 2025. Suara ledakan terdengar tepat ketika khatib sedang menyampaikan ceramah, khotbah. Ledakan itu berasal dari bagian dalam masjid yang berada di area sekolah. Itu ledakannya pas ada orang ceramah, ucapnya. Sementara itu Arman, siswa kelas 12 SMA Negeri 72 Jakarta menceritakan bahwa suara ledakan terdengar ketika seluruh jemaah masih dalam posisi duduk berdoa menjelang akhir khotbah. Jadi kronologinya itu saat lagi salat, masih khotbah, masih doa. Pas mau selesai doa ada yang meledak di belakang. Kondisi setelah ledakan ada bau petasan, bau bahan-bahan kimia, ucap Arman. Dia mengatakan, suara ledakan berasal dari bagian belakang masjid dan disertai bau menyengat seperti bahan kimia. Menurut Arman, setelah ledakan terjadi suasana langsung berubah panik. Para siswa dan guru berhamburan keluar masjid menyelamatkan diri. Beberapa orang terlihat mengalami luka bakar dan segera dibawa ke ruang kesehatan sekolah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dia menyebutkan, korban luka belum diketahui jumlahnya. Namun sebagian besar korban adalah siswa kelas 10 dan Si yang saat itu mengikuti salat Jumat bersama di masjid sekolah. Setelah ledakan terjadi, para korban pun dievakuasi menggunakan sejumlah ambulans ke beberapa rumah sakit. Tak lama setelah kejadian, aparat kepolisian dan TNI tiba di lokasi, langsung memasang garis pembatas di sekitar masjid. Pantauan hingga pukul 13.30, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP di lokasi. Polisi menelusuri keberadaan dan identitas pria yang dicurigai oleh beberapa orang untuk memastikan keterkaitannya dengan peristiwa ledakan. Beberapa saksi menyebut ada orang tak dikenal yang mencurigakan masuk ke dalam masjid sebelum ledakan terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.